Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Jadi buat kalian yang masih stay di MIUI 14 untuk kedua tema yang akan saya review kali ini atau yang akan saya rekomendasikan itu tidak akan support di smartphone kalian atau tidak akan kalian temukan di tema store HP kalian guys. Oke, kedua temanya ini nuansa dark mode atau dark mode only. Tembus ke akar tentunya, bahkan bisa tembus sampai ke aplikasi pesan WhatsApp. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Dan kedua tema yang saya review ini juga direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Terima kasih buat Bang Al Ma'ruf yang selalu merekomendasikan tema-tema kerennya untuk saya review di channel ini. Dan buat kalian juga yang lainnya yang ingin merekomendasikan tema untuk saya review, silahkan komen aja rekomendasi tema kalian atau join di grup Telegram guys. Dan tak pesan-pesannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun termasuk video ini jika tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Nah, untuk nama temanya yakni Roger_IZV15. Kalian jangan terkecoh untuk di fontnya guys ataupun di nama temanya. Nah, di sini tidak menggunakan tapi menggunakan angka 3 untuk di bagian atau untuk mengganti di bagian E-nya. Pastikan kalian untuk penulisan nama temanya itu sesuai dengan apa yang saya tampilkan ini, karena kemungkinan jika salah satu huruf saja itu temanya tidak akan kalian temukan guys. Nah, ukurannya itu sekitar 14 MB aja, dan untuk nama desainer bernama Easy54. Nah, tema ini dark mode only, meskipun juga tembus sih untuk di light mode, tapi untuk light mode nya tidak terlalu signifikan di tema ini guys. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya ini hiasan lampu-lampu neon gitu guys, atau kombinasi lampu-lampu gitu yang berwarna-warni dengan efek pencahayaan seperti kendaraan yang melaju gitu ya guys. Untuk di bagian widget seperti ini ada keterangan jam dan keterangan kalender serta indikator cuaca. Di bagian bawah di sini cuma ada shortcut aplikasi kamera, dan jika kalian swipe ke arah kanan itu akan muncul menu standar dan mode mudah seperti ini guys. Oke, sekarang kita lanjut saja ke tampilan home screen, karena di lock screen tidak ada yang spesial. Untuk di tampilan home screen-nya ini ya di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian di sini berubah untuk di semua icon pack aplikasi dengan nuansa kotak tapi sedikit rounded untuk di bagian sudut-sudutnya. Untuk di bagian widget seperti ini berwarna biru, dan di sini kombinasi beberapa warna sih guys untuk di bagian widgetnya. Di bagian jam berbeda warna, kalendernya juga berbeda warnanya, dan indikator baterainya juga beda warnanya guys. Di sini untuk di volume slider juga ada perubahan, seperti inilah tampilannya, sedikit nuansa transparan ataupun berwarna putih dengan aksen hijau untuk di icon-iconnya. Nah, untuk di tampilan icon baterai dan sinyal seperti ini tampilannya guys. Di sini juga bernuansa warna-warni untuk di bagian icon-icon sinyalnya. Nah, berikut untuk di tampilan pusat kontrol HyperOS. Nah, di sini juga bernuansa transparan dengan background yang ngeblur. Dan di sini untuk di bagian tombol-tombol shortcut ini bernuansa warna hijau stabilo gitu guys. Terlihat simpel tapi ini keren. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang juga masih bisa tembus seperti ini, dan menurut saya ini sih tampilannya keren banget guys.
Nah, untuk di smartphone yang saya gunakan tidak tembus ke tampilan aplikasi sistem telepon, kontak, dan aplikasi pesan. Itu saya tidak tembus ya guys untuk di ketiga aplikasi sistem ini. Tapi untuk di aplikasi setelan ini masih bisa tembus dan bisa merubah untuk di icon-icon setelannya. Sedikit sih bernuansa klasik atau sedikit bernuansa klasik untuk di bagian icon-iconnya. Seperti icon-icon Nokia zaman dulu gitu ya guys, dan ini terlihat keren. Oke, hampir kelupaan nih guys, untuk di aplikasi pesan WhatsApp tema ini juga masih bisa tembus dengan nuansa atau efek-efek warna gradasi seperti ini. Dan menurut saya ini sih tampilannya keren guys untuk di tampilan dari widgetnya, ataupun maksud saya tampilan dari balon chatnya. Nah, di sini keren sih untuk di tampilannya. Untuk di tampilan halaman chat di sini juga masih bisa tembus ataupun tembus ke akarnya gitu di aplikasi pesan WhatsApp. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema HyperOS yang kedua kita kali ini bernama EU_IZ Pink V8. Nah, ukurannya itu sekitar 10 MB aja guys, dan untuk nama desainer bernama Easy54. Tema ini juga dark mode only, jadi pastikan kalian aktifkan dark mode sebelum kalian terapkan temanya. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya ini wallpaper cewek ya guys, atau seorang cewek gitu yang nuansa rambut warna pink atau rambut yang berwarna pink gitu yang dikepang. Nah, buat kalian yang tahu dengan karakter dari fotonya ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Nah, saya sendiri secara pribadi tidak ataupun kurang tahu untuk di karakter dari gambarnya ini atau fotonya ini. Untuk di bagian widget ada keterangan jam, ada keterangan kalender, indikator cuaca, dan cukup simpel dan sederhana aja sih untuk di bagian lock screen-nya ini. Sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, terlihat keren gitu. Serasi dengan icon pack aplikasinya yang juga bernuansa warna pink gradasi dengan aksen icon berwarna putih di bagian tengah icon pack aplikasinya. Nah, di sini keren juga untuk di tampilan widget. Ada keterangan jam, ada keterangan kalender, ada cuaca, bahkan ada lokasi. Nah, di sini juga bahkan ada animasi-animasi seperti ini ya guys, dan ini menarik perhatian untuk terus melihat di bagian widgetnya. Nah, di sini juga tembus untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, terlihat simpel minimalis tapi terlihat keren juga sih, dan di sini berwarna-warni juga. Untuk di volume slidernya di sini juga nuansa warna pink seperti ini ya guys dengan style iOS. Nah, untuk di tampilan recent apps di sini juga tembus di bagian tombol hapus notifikasi dan tombol-tombol shortcut di bagian sampingnya. Nah, tema ini juga tembus ke tampilan pusat kontrol dengan nuansa warna pink seperti ini guys, bernuansa transparan dengan background yang ngeblur. Untuk di tampilan bar notifikasi di sini juga masih bisa tembus dengan nuansa warna pink. Untuk di animation back di sini juga masih bisa tembus ya guys, dan untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi teleponnya seperti ini. Dan ini saya suka untuk di desain dari tombol ataupun tombol dialpadnya. Nah, seandainya di sini berwarna pink akan sangat serasi untuk di semua nuansa temanya guys. Hanya di sini berwarna merah, tapi ini sih terlihat keren juga untuk di warna merahnya. Untuk di kontak di sini juga terlihat masih ada sedikit perubahan. Untuk di tampilan pesan saya tidak ada perubahan sama sekali untuk di smartphone yang saya gunakan, tapi untuk di tampilan aplikasi setelan di sini masih bisa tembus dengan icon-icon berwarna pink seperti ini, simple minimalis. Cuma masih ada sedikit ataupun ada satu icon setting di sini yang masih menggunakan icon-icon standar. Tapi secara overall ini tampilannya keren guys. Oke.
Tema ini juga tembus ke tampilan aplikasi pihak ketiga seperti tampilan aplikasi pesan WhatsApp. Seperti ini tampilannya, meskipun sedikit over untuk di pencahayaan dari warna pinknya ini guys. Nah di sini terlihat rapi dan bahkan ini tembus ke tampilan halaman chat aplikasi WhatsApp kalian guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema HyperOS kali ini. Jika kalian suka atau jika kalian merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan share videonya ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.